Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5. Apa kabar hari ini? Semoga semua pada sehat, semangat, dan siap jalan-jalan ke masa lalu bareng ibu ya. Di video kali ini, kita bakal menjelajahi cerita-cerita hebat dari Nusantara tentang kerajaan-kerajaan besar yang pernah hidup, berkuasa, dan meninggalkan jejak sampai sekarang. Ada kerajaan yang bercorak Hindu, ada yang Buddha, dan ada pula yang Islam. Masing-masing punya cerita seru. Raja yang berani, candi yang megah, pelabuhan yang sibuk, dan juga tradisi yang masih kita temui sampai sekarang. Mungkin di antara kalian ada yang pernah lihat foto Candi Borobudur di buku pelajaran, atau tahu Masjid Agung Demak dari pelajaran agama, atau pernah dengar nama Majapahit waktu jalan-jalan ke museum. Nah, semua itu adalah bagian dari satu cerita besar. Cerita tentang bagaimana Nusantara menjadi rumah bagi banyak budaya dan keyakinan. Dan yang paling keren, budaya-budaya itu saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan membentuk siapa kita hari ini. Di sini, ibu nggak mau kalian cuma menghafal nama raja atau tahunnya saja. Kita akan mencoba membaca cerita di balik nama-nama itu. Kenapa kerajaan itu penting? Bagaimana kehidupan orang-orangnya? Apa peninggalan yang masih bisa kita lihat? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jadi, kalian harus siap berpikir, membayangkan, dan kadang menebak, karena sejarah itu hidup kalau kita beri imajinasi. Di akhir video nanti, ibu akan ajak kalian refleksi singkat. Kira-kira peninggalan mana yang pernah kalian lihat sendiri atau tradisi apa yang menurut kalian berasal dari pengaruh kerajaan-kerajaan ini? Biar kalian bukan cuma ingat tetapi juga paham dan bangga. Oke, sebelum kita mulai masuk ke kerajaan-kerajaan, catatan kecil nih buat kalian. Selama kita nonton, usahakan ada pulpen dan kertas ya. Catat hal yang menurut kalian menarik atau yang mau kalian tanyakan. Nanti kalau ada waktu kita bahas soal-soal kecil dan satu mini kuis singkat biar makin nempel di ingatan. Kalau siap, kita mulai dari bagian pertama, kerajaan-kerajaan Hindu. Siapa yang pertama muncul? Apa bukti sejarahnya? Dan bagaimana pengaruhnya? Yuk lanjut ke slide berikutnya. Adik-adik kelas 5, sebelum kita masuk ke kerajaan-kerajaan yang akan kita bahas hari ini, kita perlu paham dulu kenapa pelajaran ini penting. Sejarah itu bukan sekedar cerita masa lalu, tapi cerminan perjalanan panjang bangsa kita. Indonesia yang sekarang kita tinggali ini, yang punya ratusan suku, puluhan bahasa daerah, tarian tradisional, adat, pakaian, bangunan khas, semua itu berasal dari proses panjang yang terjadi ribuan tahun lalu. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan besar tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, membawa agama, budaya, ilmu pengetahuan, hingga sistem pemerintahan. Kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam tidak muncul begitu saja. Mereka hadir karena adanya jalur perdagangan, hubungan antar negeri, pertukaran budaya, hingga perpindahan penduduk. Ketika pedagang dari India datang, mereka membawa pengaruh Hindu dan Buddha. Ketika pedagang Arab dan Gujarat datang, pengaruh Islam pun mulai berkembang. Dari sinilah terjadi akulturasi antara budaya luar dengan budaya asli Nusantara. Setiap kerajaan yang berdiri punya perannya masing-masing. Ada kerajaan yang terkenal sebagai pusat perdagangan di lautan, ada yang menjadi pusat pendidikan agama, ada pula yang menghasilkan karya sastra dan seni yang luar biasa. Bahkan banyak bangunan bersejarah yang sampai sekarang masih bisa kita lihat, seperti candi, masjid kuno, prasasti, dan tradisi-tradisi yang tetap hidup di tengah masyarakat. Memahami sejarah kerajaan membuat kita bisa melihat bagaimana nenek moyang kita membangun kehidupan, bagaimana masyarakat zaman dahulu bertani, berdagang, belajar, berdoa, dan bekerja sama. Dan yang paling penting, sejarah membantu kita menghargai keberagaman yang ada di Indonesia.
Nanti di bagian berikutnya kita akan mulai mengenal satu persatu kerajaan besar tersebut. Kita bakal lihat letaknya di peta, siapa rajanya, bagaimana kehidupan rakyatnya, apa peninggalannya, dan apa ciri khas yang membedakan antara kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Oke, setelah pendahuluan yang Ibu jelaskan tadi, kita dapat lanjut ke tujuan pembelajaran supaya kalian tahu apa saja yang harus dikuasai setelah menonton video ini. Yuk kita pindah ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi raja, wilayah, dan peninggalan tiap kerajaan. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri kerajaan berdasarkan agama yang berkembang. Dan yang keempat, memahami pengaruh kerajaan terhadap budaya di Indonesia. Dan yang kelima, menumbuhkan apresiasi terhadap warisan sejarah Nusantara. Kerajaan Hindu di Indonesia itu dibawa oleh pedagang India lewat jalur perdagangan. Bukti awal berasal dari prasasti dan peninggalan. Masuk di Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi. Adapun kerajaan Hindu di Indonesia itu antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram kuno, dan Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan juga Kerajaan Majapahit. Adik-adik kelas 5, mari kita kenalan dengan Kerajaan Kutai dulu yuk. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ditemukan di Nusantara. Letaknya berada di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di sekitar Sungai Mahakam, yang pada zaman dahulu menjadi jalur perdagangan yang ramai. Kita mengenal kerajaan Kutai dari penemuan prasasti Yupa. Yupa ini merupakan tiang batu yang dijadikan sebagai tempat untuk mengikat hewan kurban pada upacara keagamaan Hindu. Pada Yupa tersebut terdapat tulisan berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Tulisan inilah yang memberikan informasi lengkap tentang kerajaan tersebut. Dari prasasti Yupa kita mengetahui nama dua raja besar, yaitu Aswawarman dan Mulawarman. Aswawarman digambarkan sebagai pendiri dinasti, artinya beliau adalah awal dari garis keturunan raja-raja Kutai. Sedangkan Raja Mulawarman adalah raja yang sangat terkenal karena kedermawanannya. Di salah satu prasasti tertulis bahwa Raja Mulawarman memberikan hadiah ribuan ekor sapi kepada para Brahmana sebagai ungkapan rasa syukur. Ini menandakan bahwa Kutai adalah kerajaan yang sangat makmur. Kerajaan Kutai menganut agama Hindu Siwa yang ditandai dengan adanya upacara keagamaan dan penghormatan kepada para Brahmana. Selain itu, kehidupan masyarakatnya cukup teratur. Mereka hidup dari pertanian, berternak, dan perdagangan di tepi sungai. Sungai Mahakam menjadi jalur penting yang menghubungkan Kutai dengan daerah lain. Yang menarik dari Kutai adalah bagaimana pengaruh luar, yaitu budaya Hindu dari India bisa bercampur dengan tradisi lokal masyarakat Nusantara. Meskipun menerima agama dan budaya baru, orang-orang Kutai tetap mempertahankan unsur lokal mereka. Inilah yang dinamakan akulturasi budaya. Dari prasasti Yupa yang ditemukan, para ahli menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia sejak dulu sebenarnya sudah sangat maju. Mereka sudah bisa menulis, membuat prasasti, melakukan upacara tradisi, dan mengatur kehidupan kerajaan. Jadi, kerajaan Kutai ini sangat penting sebagai tanda awal berkembangnya peradaban Hindu di Indonesia. Setelah memahami Kutai, kita akan lanjut ke Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan Hindu berikutnya, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang berada di wilayah Jawa Barat. Kerajaan ini berkembang pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi dan menjadi salah satu kerajaan Hindu tertua setelah Kutai. Raja yang paling terkenal adalah Raja Purnawarman. Beliau dikenal sebagai raja yang tegas, bijaksana, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Salah satu bukti sejarah kerajaan ini adalah prasasti Ciaruteun yang memiliki cap telapak kaki Raja Purnawarman. Cap telapak kaki ini melambangkan kekuasaan dan keberanian raja. Ada juga prasasti Tugu yang menceritakan pembangunan saluran air oleh Raja Purnawarman untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Ia menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara sudah memiliki teknologi pengairan yang maju pada zamannya. Kerajaan Tarumanegara menganut agama Hinduisme, ditandai dengan simbol-simbol dan tulisan pada prasasti yang memuliakan Dewa Wisnu. Kehidupan masyarakatnya sudah teratur, dengan kegiatan utama seperti bertani, berdagang, serta membuat kerajinan. Dari peninggalannya,
kita bisa melihat bahwa masyarakat Tarumanegara sangat menghargai tata pemerintahan dan pembangunan. Kerajaan ini menjadi pondasi awal perkembangan Hindu di Pulau Jawa. Kerajaan Hindu selanjutnya adalah Mataram kuno yang terletak di Jawa Tengah. Kerajaan ini berkembang pada abad ke-8 dan dipimpin oleh raja terkenal yaitu Sanjaya. Kehidupan masyarakat Mataram kuno sangat maju, terutama di bidang pertanian, karena wilayahnya subur dan sistem irigasinya sudah bagus. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Hindu dan peninggalan paling terkenalnya adalah Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia. Dari adanya candi yang megah ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat Mataram memiliki kemampuan seni dan arsitektur yang luar biasa. Mataram kuno menjadi salah satu kerajaan Hindu terpenting di Pulau Jawa sebelum akhirnya berkembang kerajaan-kerajaan lain setelahnya. Berikutnya adalah Kerajaan Kediri yang berada di Jawa Timur. Kerajaan ini terkenal sekali sebagai pusat sastra dan kebudayaan. Raja yang paling terkenal adalah Jayabaya, yang dikenal karena ramalan dan kepemimpinannya. Pada masa Kediri, banyak karya sastra besar lahir, misalnya Bharatayuda. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kediri memiliki kemampuan menulis dan seni yang tinggi. Kehidupan ekonomi Kediri juga maju, terutama di bidang pertanian dan perdagangan. Kerajaan ini menjadi salah satu pusat kebudayaan Hindu terbesar sebelum munculnya Singosari dan Majapahit. Lanjut ya, kerajaan Hindu terakhir yang kita pelajari adalah kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Majapahit, yang berada di Trowulan, Jawa Timur. Majapahit mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk bersama seorang tokoh penting yang sangat terkenal yaitu Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada dikenal dengan Sumpah Palapa, yaitu sumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara, dan benar saja pada masa itu wilayah Majapahit sangat luas, bahkan dianggap sebagai kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Indonesia. Majapahit memiliki kehidupan ekonomi yang maju, terutama perdagangan rempah dan pertanian. Seni dan sastra juga berkembang. Banyak bangunan yang megah ditinggalkan, yaitu seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, dan berbagai struktur kuno di Trowulan. Keberhasilan Majapahit menjadi bukti bahwa nenek moyang kita sudah memiliki pemerintahan, budaya, dan teknologi yang sangat berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Sekarang kita masuk ke bagian kerajaan Buddha di Indonesia. Pada masa perkembangan agama Buddha, muncul beberapa kerajaan besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Buddha dan perkembangan ilmu pengetahuan. 3 kerajaan Buddha yang terkenal adalah Sriwijaya, Kalingga, dan Mataram Buddha atau dinasti Shailendra. Kerajaan Buddha ini umumnya memiliki ciri seperti menjadi pusat pendidikan agama Buddha, memiliki pelabuhan dagang yang ramai, dan meninggalkan bangunan megah seperti candi. Mereka juga banyak berhubungan dengan para pendeta dan pelajar dari luar negeri seperti India dan Tiongkok. Setiap kerajaan Buddha memiliki keunggulan masing-masing, dan kita akan bahas satu persatu mulai dari Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar pada masanya. Kerajaan Buddha pertama yang kita bahas adalah Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar pada zamannya, artinya kerajaan ini sangat kuat di bidang pelayaran dan perdagangan laut. Raja terkenal dari Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa yang membuat Sriwijaya semakin maju, bahkan dikenal sampai ke luar negeri. Banyak pendeta dan pelajar dari India maupun Tiongkok datang ke Sriwijaya untuk belajar agama Buddha karena kerajaan ini menjadi pusat pendidikan Buddha di Asia Tenggara. Peninggalan penting Sriwijaya antara lain prasasti Kedukan Bukit dan kompleks Candi Muara Takus. Kerajaan ini berjaya selama berabad-abad sebelum akhirnya melemah karena serangan dan persaingan dagang. Sriwijaya menjadi bukti bahwa Nusantara pernah memiliki kerajaan besar yang berperan dalam perdagangan internasional sekaligus pusat agama dan ilmu pengetahuan. Kerajaan Buddha berikutnya adalah Kerajaan Kalingga yang terletak di Jawa Tengah bagian utara. Kerajaan ini sangat terkenal karena dipimpin oleh sang ratu yang bijaksana dan tegas, yaitu Ratu Sima. Ratu Sima dikenal memiliki peraturan hukum yang keras. Masyarakat Kalingga hidup dengan disiplin karena aturan kerajaan benar-benar ditaati. Ada cerita terkenal bahwa siapapun yang berani mengambil barang bukan miliknya akan dihukum berat. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran adalah nilai utama di kerajaan ini. Sumber sejarah mengenai Kalingga banyak diperoleh dari catatan pendeta Tiongkok bernama Ising yang pernah singgah di Nusantara. Dari catatan itu kita tahu bahwa
kehidupan masyarakat Kalingga, kegiatan perdagangan, dan perkembangan agama Buddha di wilayah tersebut. Walaupun peninggalan fisik tidak banyak, kerajaan Kalingga tetap dikenal karena kepemimpinannya yang kuat dan nilai moral yang tinggi. Kerajaan Buddha terakhir yang kita bahas adalah Mataram Buddha atau yang dikenal sebagai dinasti Shailendra yang berkembang di Jawa Tengah. Raja paling terkenal di dinasti ini adalah Samaratungga. Pada masa pemerintahannya dibangun candi Buddha terbesar di dunia, yaitu Candi Borobudur. Pembangunan candi ini menunjukkan betapa majunya kemampuan seni, arsitektur, dan keagamaan masyarakat pada masa itu. Mataram Buddha menjadi pusat kebudayaan Buddha di Jawa. Dengan kegiatan keagamaan dan pendidikan yang berkembang pesat, dinasti Shailendra juga menjalin hubungan dengan kerajaan Hindia, sehingga budaya Buddha semakin berkembang di Nusantara. Kerajaan ini kemudian berkembang berdampingan dengan kerajaan Hindu di wilayah yang sama, sebelum akhirnya mengalami perubahan kekuasaan. Adik-adik kelas 5, sekarang kita masuki kerajaan Islam di Indonesia ya. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai yang terletak di Aceh Utara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dan dipimpin oleh raja pertamanya yaitu Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya yang strategis di jalur Selat Malaka. Banyak pedagang dari Arab, Gujarat, dan Asia lainnya singgah di sini. Karena itu, penyebaran agama Islam di Nusantara dimulai dari wilayah ini. Salah satu peninggalan yang terkenal dari Samudra Pasai adalah mata uang dirham emas yang menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki sistem ekonomi dan perdagangan yang maju. Sebagai kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai punya peran besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Kerajaan Islam berikutnya adalah Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di wilayah Aceh. Kerajaan ini berkembang menjadi salah satu kesultanan paling kuat di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di masa Iskandar Muda, Aceh dikenal memiliki kekuatan maritim yang sangat besar. Aceh menguasai jalur perdagangan laut dan menjalin hubungan dagang dengan banyak negara, seperti Turki, Arab, India, dan Persia. Karena itulah Aceh menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam di wilayah barat Nusantara. Peninggalan terkenal dari Kesultanan Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman, yang sekarang menjadi salah satu ikon Aceh. Selain itu, Aceh juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam pada masanya. Kesultanan Aceh berperan penting dalam menyebarkan agama Islam dan memperkuat jaringan perdagangan internasional di Nusantara. Kesultanan Islam berikutnya adalah Kesultanan Demak yang berada di Jawa Tengah. Kesultanan ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan menjadi pusat penyebaran Islam yang sangat penting. Raja pertamanya adalah Raden Patah yang membangun kekuatan politik dan agama di wilayah pesisir Jawa. Demak memiliki hubungan yang kuat dengan para wali, terutama Wali Songo, yang berperan besar dalam dakwah Islam pada masa itu. Peninggalan paling terkenal dari Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak, yang dipercaya dibangun oleh para wali. Masjid ini menjadi simbol perkembangan Islam di Jawa, sekaligus bukti kemajuan arsitektur pada masa itu. Kesultanan Demak berkembang pesat karena letaknya strategis di wilayah pelabuhan, sehingga kegiatan perdagangan sangat ramai. Dari sinilah Islam kemudian menyebar luas ke daerah-daerah Jawa lainnya melalui dakwah dan perdagangan. Lanjut, kesultanan berikutnya ada Mataram Islam yang berkembang di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Kota Gede dan Yogyakarta. Raja yang paling terkenal dari kerajaan ini adalah Sultan Agung, seorang pemimpin yang bijaksana dan sangat dihormati. Mataram Islam memiliki kekuatan besar di bidang militer dan politik. Di masa Sultan Agung, kerajaan ini berusaha menyatukan seluruh wilayah Jawa dan memperkuat identitas masyarakat dengan perpaduan antara budaya Jawa dan Islam. Dari sinilah muncul berbagai tradisi yang masih ada sampai sekarang. Salah satunya adalah tradisi sekaten. Peninggalan budaya Mataram Islam dapat dilihat melalui bangunan keraton, seni tari, upacara adat, hingga sistem kalender Jawa. Semua itu menunjukkan bahwa kerajaan ini tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga kaya secara budaya. Kesultanan Mataram Islam menjadi salah satu kerajaan yang paling berpengaruh dalam perkembangan Islam dan kebudayaan Jawa. Lanjut, Kesultanan Banten berada di Jawa Barat dan menjadi salah satu pusat perdagangan rempah terbesar di Indonesia. Tokoh terkenal dari kerajaan ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa, seorang pemimpin yang kuat dan gigih mempertahankan wilayahnya dari pengaruh penjajah.
Banten memiliki pelabuhan besar yang ramai oleh kedatangan pedagang dari berbagai negara seperti Arab, Persia, India, dan Eropa. Karena itulah Banten berkembang sangat cepat, baik dalam perdagangan maupun penyebaran Islam. Peninggalan pentingnya adalah Masjid Agung Banten, yang sampai sekarang masih berdiri megah dan menjadi bukti kemajuan arsitektur serta budaya Islam pada masa itu. Kerajaan Islam terakhir yang kita pelajari adalah Kesultanan Ternate yang berada di Maluku Utara. Ternate dikenal sebagai penguasa perdagangan rempah, terutama cengkih yang menjadi komoditas paling mahal pada masa itu. Tokoh terkenal Ternate adalah Sultan Babumboh, pemimpin hebat yang berhasil mengusir Portugis dan memperluas pengaruh kerajaan. Karena kekuatan maritimnya, Ternate menjadi kerajaan yang sangat disegani di kawasan timur Nusantara. Peninggalannya berupa benteng-benteng pertahanan dan jalur perdagangan rempah yang menunjukkan betapa pentingnya Ternate dalam ekonomi global masa itu. Baik, adik-adik kelas 5, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran hari ini ya. Kita sudah belajar banyak sekali tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang pernah berjaya di Indonesia. Mulai dari Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Kalingga, hingga kerajaan Islam seperti Demak, Aceh, Banten, dan Ternate. Dari semua kerajaan itu, kita bisa melihat betapa kayanya sejarah Nusantara. Nenek moyang kita bukan hanya membangun candi dan masjid yang megah, tetapi juga membangun sistem pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan yang sangat maju. Bukti-buktinya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Semoga setelah menonton video ini, kalian semakin bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, semakin paham tentang perjalanan sejarah kita, dan semakin semangat belajar IPS. Terima kasih banyak sudah belajar bersama Ibu hari ini. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting dan kerjakan latihan soal yang sudah siapkan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.